Akhirnya sampailah waktu apply visa tiba, kami coba apply, membuat semua berkas dan bayar berapa ratus euro waktu itu. Tapi ternyata waktu sampai, Apa yang terjadi? apa yang terjadi lagi? Kami kena scam. Halo, aku Amar. Halo, aku Yosi. Aku Adeva. Ini adalah series perjalanan kami meninggalkan Indonesia. Di series ini, kami bercerita tentang mengapa kami meninggalkan Indonesia, bagaimana kami meninggalkan Indonesia, dan di mana kami berlabuh sekarang. Kita emang punya mimpi nih buat tinggal lagi di Eropa suatu saat untuk mencari kehidupan yang ideal, bukan cuma untuk kami sendiri tapi untuk anak-anak. Kami percaya ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Kami ingin belajar dan berjalan sejauh mungkin untuk menemukan Kepingan-kepingan purpose of life kami. dan kami ingin menemukan purpose of life bersama kalian. Di episode sebelumnya kami bercerita tentang perjalanan kami ke Belgrade dan menemukan perspektif baru tentang bagaimana Belgrade sebenarnya dan bagaimana Serbia pada umumnya, hingga akhirnya kami harus kembali lagi ke Turki untuk mengurus visa sehingga kami bisa masuk ke Lithuania. Gimana perasaan kamu? Aku teman aku sehat, tapi ada lalat tanah kempok, tapi migrana udah sembuh nggak tanah kempok. Jadi aku tanah kempok, tapi saya sama dua tanah kempok. Aku masih sakit, tapi aku masih di Lithuania ada teman main Una. Oke, thank you. Dan ini episode 4, mengurus visa Ke Lithuania. Jadi dari Beograd, setelah tinggal di Beograd selama 3 minggu, setelah berpisah selama kurang lebih 10 hari, karena aku harus pergi ke Lithuania dan keluarga harus menunggu di Beograd, akhirnya kami harus kembali ke Turki untuk mengurus izin masuk Lithuania untuk keluarga. Di posisi ini, urusan izin tinggal dan izin kerja aku udah selesai. Aku hanya tinggal menunggu terbitnya kartu resident permit di Lithuania, dan kepengurusan izin tinggal untuk keluarga itu terpisah. Jadi kami harus mengulang beberapa proses dari awal untuk mengurus visa supaya istri dan anak-anak bisa masuk ke Lithuania. Kami pun kembali lagi ke Turki, dan disinilah titik-titik dramatis terjadi. Proses kepulangan kita dari Serbia ke Turki pun, waktu di pesawat itu kita sempat mengalami turbulensi gara-gara penerbangan kita itu di saat winter dan berangin. Jadi selama kami berangkat sampai kami pulang tuh turbulensinya agak cukup mendebarkan. Itu di bulan Januari. Ya, di bulan Desember Januari. Jadi kalau kalian mau penerbangan bulan-bulan itu siap-siap aja untuk menguatkan batin lagi, karena pasti penerbangan ke negara 4 musim itu akan turbulensi dan anginnya cukup kencang. Karena turbulensi, orang semua panik. Dan suasana di pesawat tuh udah mulai, awalnya masih oke, turbulensi biasa, tapi lama-lama anak-anak mulai panik, karena aku juga panik, anak-anak mulai panik juga. Mungkin karena rasa psikologis tuh, jadi waktu mendarat fisik kami menurun. Dan karena badai salju, suhu berubah drastis juga. Waktu pertama kali sampai Ankara, nggak tahu kenapa selama 1 minggu kami sekeluarga bergantian sakit. Nah, di penerbangan ini itu nggak membutuhkan surat bebas COVID waktu itu. Jadi waktu berangkat, waktu sampai Turki, kami nggak tahu apakah kami COVID atau enggak. Tapi yang kami alami selama 1 minggu ketika sampai di Turki itu persis kayak COVID situasinya. Nah, untungnya waktu sakit itu yang pertama sakit anak-anak dan Mas Amar. Jadi aku bisa standby dulu, terus baru setelah mereka sehat semua aku mulai sakit juga gitu. Dan itu pastinya kita harus selesai untuk mengurus semuanya itu dalam waktu 30 hari. Jadi kejar-kejaran waktu lagi sama izin tinggal buat di Turki sama free visa 30 hari itu. Jadi setelah 1 minggu sakit, kami pindah ke apartemen yang baru, sewa apartemen 3 minggu, pokoknya memaksimalkan waktu selama 1 bulan. Dan gimana caranya kami komunikasi banyak
sama pihak kedutaan Lituania, dibantu juga sama lawyer yang ada di kantor untuk koordinasi segala macam. Akhirnya sampailah waktu apply visa tiba, kami coba apply, membuat semua berkas dan bayar berapa ratus euro waktu itu. Kemudian pengurusan visa selesai, kemudian dikabarkan sama lawyer kantor bahwa aplikasi visanya salah. Itu juga dramatis banget ya, karena kita tuh posisinya udah bayar semua aplikasi udah masuk, tapi ternyata ada miskomunikasi antara VVS dan kedutaan. Jadi VVS tuh tegas bahwa kita harus pakai visa tipe yang A gitu. Sementara dari kedutaan sudah tektokan sama pihak lawyer di Lituania dan kita harus pakai visa tipe yang katakanlah tipe B gitu. Waktu kami datang ke VVS, petugas VVS bilang tidak bisa, ini tidak bisa untuk masuk ke Lituania, kamu harus pakai visa yang A gitu. Nah kami udah bilang, tapi katanya petugas yang di kedutaan Lituania itu kami harus pakai yang B. Kami sudah komunikasi sebelumnya, tapi mereka tetap insist untuk pakai yang A. Akhirnya oke, kita pakai yang A. Kita udah bayar semua, aplikasi udah masuk, kita udah pulang lagi ke rumah. Sampai jam 5 sore ya, kita ditelepon sama kedutaan. Pembayaran dan aplikasi yang masuk itu semua salah. Dan akhirnya kami balik lagi besoknya ke VVS. Dan mau nggak mau harus di-refund kan. Dan sebenarnya itu refundnya tuh 30 hari baru uang kembali ya. Tapi alhamdulillah karena lobby-lobby, akhirnya uangnya kembali saat itu juga. Kami ulangin lagi prosesnya sesuai yang kami sepakati sama kedutaan. Untuk yang nggak tahu VPS itu agen resmi yang ditunjuk satu negara untuk kepengurusan berkas atau koleksi berkas, termasuk juga ketika visa sudah selesai nanti VPS itu yang mewakilkan kedutaan untuk memberikan visa kepada kita, kurang lebih begitu. Long story short, akhirnya aplikasi kami menggunakan izin tinggal sementara dengan maksimal periode 3 bulan dikabulkan oleh pihak kedutaan dan VPS. Jelang berapa hari visa keluar dan akhirnya kami sekeluarga punya kepastian untuk bisa masuk ke Lituania. Akhirnya di titik-titik akhir masa tinggal kami di Ankara, visa udah ACC, tiket sudah kami beli juga untuk ke Lituania. Nah, satu hal lagi yang cukup mendebarkan ya, karena kan itu posisinya resident permit Mas Amar itu sudah ada. Dan dalam waktu 30 hari dari resident permit itu kami harus mendeklarasikan alamat kami ke kantor municipality di Kaunas, tempat kami tinggal. Selama 30 hari itu, kalau kami nggak mendeklarasikan alamat kami, out gitu, nggak boleh lanjut gitu. Akhirnya kami berkejaran sama itu. Plannya, ketika kami sampai di Lituania, kami tuh udah punya rumah, udah tinggal drop koper aja di rumah itu, udah punya rumah yang established gitu, udah ketemu ownernya. Jadinya kami coba cari informasi rumah dari Ankara. Kami kontaklah satu owner, dapat rumah yang posisinya bagus, rumahnya juga cukup, harganya juga masuk budget kami. Nah, kami coba kontak, email dan sebagainya, tapi dia minta uang DP buat deposit lah, buat mengamankan rumahnya. Singkat cerita, ketika kami masih di Ankara, kami udah transfer uang ke owner rumah kami itu, lega juga gitu. Wah, enak ya, sampai tinggal ngedrop koper gitu. Tapi ternyata waktu sampai, apa yang terjadi lagi? Kami kena scam. Ini kita ceritanya udah bisa sambil ketawa karena udah berlalu dan kita udah mengambil pelajaran dari itu gitu. Dan dari pengalaman ini akhirnya kami mendapatkan lampu hijau untuk masuk ke Lituania, dan proses kepindahan kami di Lituania akan kami ceritakan di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bye. semuanya.